Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Meilia Lisanti, NPM 204220117, kelas 5C, akan menjelaskan materi tentang pembelajaran IPS berbasis tematik pada K13 dan P5 pada kurikulum Merdeka. Pembelajaran berbasis tematik pada K13. Menurut Daryanto, tahun 2014 halaman 22 kurikulum adalah rencana pendidikan yang memberi peluang pada pelajar guna mencapai potensi maksimalnya dalam lingkungan belajar yang asik, juga sesuai dengan kapasitasnya agar mempunyai sifat-sifat yang dihargai oleh lingkungan ataupun negara. Terus menurut Mulyasa, tahun 2014 halaman 6, kurikulum 2013 adalah kurikulum yang menekankan pada pendidikan karakter, terutama pada tingkat dasar yang akan menjadi fondasi pada tingkat berikutnya. Terus melalui pengembangan kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan berbasis kompetensi, kita berharap bangsa ini menjadi bangsa yang memiliki nilai jual yang bisa ditawarkan kepada bangsa lain di dunia. Terus jadi dapat disimpulkan bahwa menurut Rusman 2015 halaman 92 menyatakan kurikulum 2013 itu bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, inovatif, kreatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, terus berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Menurut Majid Abdul, DKK 2014 halaman 106, pembelajaran tematik itu merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam intramata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Terus sedangkan Mulyasa 2015 halaman 170, pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran yang diterapkan pada tingkatan pendidikan dasar yang menyuguhkan proses belajar berdasarkan tema untuk kemudian dikombinasikan dengan mata pelajaran lainnya. Nah, dari beberapa pengertian oleh para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik itu merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang diterapkan pada tingkatan pendidikan dasar untuk menyuguhkan proses pembelajaran secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam intramata pelajaran, terus yang kemudian dikombinasi dengan mata pelajaran lainnya berdasarkan tema. Karakteristik pembelajaran tematik menurut Majid, tahun 2014 pembelajaran tematik itu memiliki beberapa prinsip, yaitu holistik, bermakna, otentik, dan aktif. Dapat disimpulkan menurut Rusman 2014 halaman 258, karakteristik pembelajaran tematik terpadu itu adalah berpusat pada peserta didik, memberikan pengalaman langsung, terus pemisahan mata pelajaran itu tidak begitu jelas, terus menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, terus bersifat fleksibel, hasil pembelajaran itu sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik, terus menggunakan prinsip belajar sesuai sambil bermain dan menyenangkan. Model pembelajaran IPS terpadu. Beberapa model penerapan pendekatan tematik atau terpadu internal dalam pembelajaran IPS itu dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama itu model integrasi berdasarkan topik. Terus yang kedua, model integrasi berdasarkan potensi utama. Terus yang ketiga, model integrasi berdasarkan permasalahan.
Nah, dapat disimpulkan tuh menurut Fogarty itu ada 10 macam model tematik, tetapi yang dipelajari oleh pakar pendidikan Indonesia hanya 3 model, yaitu model pembelajaran tematik jenis jaring laba-laba, terus model pembelajaran tematik jenis terpadu, dan model pembelajaran tematik model keterhubungan. Penerapan pendekatan tematik dalam pembelajaran IPS di SD. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran IPS di SD menurut Susanto tahun 2016 halaman 145. Tujuan IPS itu mengembangkan potensi siswa agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, terus memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi, terus sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. Terus yang kedua itu ciri khas dan keuntungan pembelajaran IPS secara tematik di SD. Yang A yaitu pengalaman dan kegiatan belajar itu sangat relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar. Terus yang B itu kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik itu bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Terus yang ke C, kegiatan belajar itu akan lebih bermakna dan berkesan bagi siswa sehingga hasil belajar yang didapat itu bertahan lebih lama. Terus yang D itu membantu mengembangkan keterampilan berpikir siswa. Pelaksanaan pembelajaran tematik IPS di SD. Pelaksanaan pembelajaran tematik IPS di sekolah dasar itu harus didasarkan pada rambu-rambu umum yang dikemukakan oleh Depdiknas sebagai berikut. Yang pertama, itu tidak semua mata pelajaran itu harus dipadukan. Terus yang kedua, dimungkinkan terjadi penggabungan kompetensi dasar lintas semester pada kelas yang sama. Terus yang ketiga, itu kompetensi dasar tidak dapat dipadukan, jangan dipaksakan, namun dapat dibelajarkan melalui tema lain maupun disajikan secara tersendiri. Terus yang keempat, kegiatan pembelajaran itu ditekankan pada kemampuan membaca, menulis, berhitung, serta penanaman nilai-nilai moral agar kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan tematik itu berjalan dengan baik. Terus perlu dilakukan oleh beberapa hal yang tercakup dalam 3 tahapan, yaitu yang pertama perencanaan pembelajaran tematik, terus yang kedua pelaksanaan pembelajaran tematik, terus yang ketiga itu penilaian pembelajaran tematik. Jadi dari beberapa pengertian oleh para ahli dapat disimpulkan menurut Majid tahun 2014 halaman 80 itu pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa materi pelajaran sehingga memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik. Nah, di mana lebih menekankan pada keterlibatan peserta didik itu dalam proses belajar yang aktif sehingga peserta didik itu mendapatkan pengalaman langsung dan terlatih untuk menemukan sendiri pengetahuan yang dipelajarinya. P5 pada kurikulum Merdeka menurut Nur Rohamah dan Pratiwi 2023, keistimewaan P5 murid memiliki peluang untuk mencari ilmu di tempat tertentu atau lingkungan di sekitar sebagai ilmu untuk proses penanaman karakter. Nah, menurut Saraswati 2022 halaman 186, program penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 itu bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa agar mereka dapat merasakan dan mengalami pengalaman yang menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter mereka.
program ini juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar dari lingkungan sekitar mereka. Diharapkan bahwa melalui pelaksanaan program ini, siswa itu akan terinspirasi dan termotivasi untuk aktif dan peduli terhadap lingkungan sekitar mereka. Nah, terus selain itu, pelaksanaan kegiatan P5 ini juga dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam berkarya, terus mengembangkan potensi diri siswa, serta membantu mengidentifikasi minat dan bakat siswa itu di bidang tertentu. Tahapan P5 dalam kurikulum Merdeka. Nah, untuk tahapannya P5 itu dalam kurikulum Merdeka terdiri dari 4 alur, yaitu pengenalan, terus kontekstualisasi, aksi, dan refleksi. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Andarweni Astuti tahun 2023, strategi pengelolaan P5 di sekolah dasar itu terbagi menjadi 6 langkah, yaitu mengawali proyek, mengoptimalkan pelaksanaan proyek, menutup rangkaian kegiatan, perayaan hasil belajar proyek, terus melaporkan hasil proyek, dan terakhir itu mengelola asesmen raport. Strategi ini diterapkan dengan tujuan agar proses pembelajaran atau kegiatan P5 ini itu dapat berjalan dengan baik dan mampu mencapai tujuan pembelajaran. Nah, strategi ini itu dapat dilaksanakan terpisah setiap jadwal kegiatannya. Manfaat P5 dalam kurikulum Merdeka. Nah, beberapa manfaat P5 bagi siswa itu antara lain, yang pertama, memperkuat karakter dan mengembangkan keterampilan. Terus yang kedua, berperan aktif dalam merencanakan proses pembelajaran. Yang ketiga, mengasah keterampilan, sikap, dan pengetahuan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Yang keempat, itu melatih kemampuan memecahkan masalah dalam berbagai situasi. Terus yang kelima itu meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap isu-isu sosial di sekitar sebagai hasil dari pembelajaran. Kesimpulannya, jadi dapat disimpulkan menurut Pujawardhani 2023, P5 adalah pembelajaran yang berdasarkan proyek yang berfokus pada murid, terus menerapkan Pancasila di dalam proses pembelajaran itu tidak hanya berfokus pada hasil produk kegiatan, tetapi bisa mengamalkan nilai Pancasila itu melalui proses pembelajaran IPS berbasis P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam kurikulum Merdeka itu bertujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu adalah pelajar yang memiliki perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti beriman, berkebinekaan global, terus bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif.